Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Teknik Pemesinan Fris kelas 12 semester 5, hari ini kita akan membahas macam-macam teknik dan langkah proses pengefrisan atau pemotongan rata sejajar dan siku arah tegak vertikal. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Baik pelajar Skapsa Teknik Pemesinan kelas 12, untuk materi hari ini Teknik Pemesinan Fris kita akan membahas macam-macam teknik dan langkah proses pengefrisan. Nah, sebelum kita memulai ya, kita harus pahami dulu dan mengerti untuk tujuan dari pembelajaran ini, yaitu peserta didik dapat memahami dan menerapkan prosedur teknik pengefrisan balok segi 4. Yang kedua, peserta didik dapat memahami dan membuat balok segi 4 menggunakan mesin fris tentunya. Nah, untuk yang minggu yang kemarin kita sudah membahas yang arah horizontal ya. Untuk hari ini kita akan membahas pemotongan rata sejajar dan siku arah tegak atau vertikal. Nah, untuk mengefris atau untuk pengefrisan bidang rata dapat digunakan seal and mill cutter, yaitu gambar 5.17 seperti yang ada di depan ini ya. Terus dengan cara yang sama tetapi menggunakan mesin fris tegak. Namun untuk mesin fris universal dapat juga digunakan untuk pengefrisan rata pada sisi benda kerja, yaitu stup arbor dipasang langsung pada spindle mesin. Jadi seperti gambar yang ada di depan ini ya, spindlenya ini, stupnya bisa langsung dipasang. Ini benda kerja, ini membuat benda kerja yang rata. Atau seperti yang kita bahas atau kita ulas di depan tadi, untuk membuat benda balok ya, bisa mengurangi ketebalan atau meratakan untuk benda-benda yang balok atau rata ya. Untuk berikutnya, nah, pengefrisan bidang miring ya. Bidang miring dapat dikerjakan dengan memiringkan benda kerja pada ragum universal seperti pada gambar 5.18 atau gambar yang ada di depan seperti ini ya. Untuk pengefrisan bidang permukaan miring. Ini mesin frisnya ya di sana, ini cutternya atau pisaunya, ini ragum atau penjepit universal, dan ini benda kerjanya yang kita setel, berapa kemiringannya, berapa yang kita inginkan untuk penyelesaiannya itu seperti apa, ini bisa disetel di ragum universal. Loh Pak, untuk ragum universal apakah hanya bisa digunakan untuk membuat miring sekian? Tidak ya, ini bisa disetel. Jadi kita menginginkan yang kemiringannya berapa, ini bisa kita sesuaikan. Nah, ini contoh hasil yang didapat ya. Ini hasilnya sudah tersayat ya. Ini untuk hasilnya sudah tersayat, jadi kita lihat bersama-sama. Ini sebelum dikerjakan, setelah dikerjakan muncul seperti ini ya. Ini hasilnya, bisa kalian pahami. Terus yang berikutnya ya, ini pengefrisan alur ya. Pengefrisan alur V menggunakan pisau sudut. Tetapi juga harus kalian pahami, untuk alur tidak hanya berbentuk V saja, banyak sekali alur. Ada alur ekor burung, ada alur V seperti yang ada di depan, ada alur kotak biasa seperti yang ada di bengkel. Itu bermacam-macam alur. Tapi di sini yang kita bahas adalah alur V. Ya, bisa dilihat pengefrisan alur V menggunakan pisau sudut. Ya, ini pisau sudutnya. Ya. Pemotongan bidang miring atau sudut juga dapat dibuat dengan pisau sudut. Gambar 5.20. Ini gambar kerjanya dan ini hasilnya nanti berbentuk V ya. Terus untuk menunjukkan hasil pengefrisan menggunakan pisau sudut 45 derajat dan prosesnya dapat dilihat pada gambar 5.21 ya. Ini prosesnya ya, 5.21 dan 5.20. ini gambar ini adalah gambar hasilnya atau benda yang dihasilkan jika kita membuat sebuah alur V, tentunya menggunakan pisau ya, pisau dua sudut 45 derajat. Jadi seperti itu. Pasang pisau atau cutter dan ring arbor kolar pada arbor dengan posisi pengikatan yang benar. Kenapa demikian? Karena pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas
untuk pisau ini jangan sampai terbalik pemasangannya, karena kalau terbalik yang terjadi tidak penyayatan tetapi sebuah gesekan. Kalau terjadi sebuah gesekan tidak akan berpengaruh pada benda kerja, bahkan bisa menyebabkan kerusakan, ya, bisa patah arbornya, itu bisa terjadi kalau kita memutarnya terbalik. Oke Bu ya. Terus yang selanjutnya, ya ini untuk pengefrisan alur pasak, ya bisa diperhatikan dahulu ya. Untuk poros yang berfungsi sebagai penerus daya biasanya dibuat alur pasak. Seperti kalian ketahui, mungkin kalau kalian membongkar sebuah benda atau mesin yang untuk meneruskan daya, pasti di situ biasanya ada pasaknya. Prosesnya bagaimana? Seperti ini. Alur pasak tersebut pembuatannya dapat dilakukan dengan mesin freeze. Ya, selain mesin scrap mungkin kalian ketahui juga bisa digunakan atau menggunakan mesin freeze. Seperti gambar 5.23 menunjukkan pemotongan alur pasak pada mesin freeze horizontal. Jadi seperti ini ya. Mesin freeze horizontal, ini benda kerjanya, ini pisaunya, ini mesinnya menggunakan mesin horizontal ya. Prosesnya seperti itu ya, pembuatan alur pasak pada mesin freeze horizontal. Bisa kalian lihat ya gambarnya. Atau mungkin kalian bisa mencari informasi-informasi dari YouTube juga tidak masalah. Kalian lihat judulnya, kalian ketik, nanti akan muncul seperti apa video nyatanya atau aslinya di sana. Terus yang berikutnya untuk gambar 5.24 ini ya, 5 menunjukkan pemotongan alur pasak yang stup arbornya dipasang langsung pada lubang spindle mendatar. Jadi seperti itu, seperti ini. Lubang spindle mendatar ini dicekam pada ragum atau ragumnya ini bisa ragum yang universal atau ragumnya ragum yang memiliki sudut 180 derajat juga tidak masalah, karena hanya untuk meluruskan supaya sejajar dengan pisaunya, jadi tidak terjadi kemiringan. Jadi seperti itu. Terus yang berikutnya pengefrisan bentuk persegi ya. Khusus dalam bentuk persegi kita menggunakan alat bantu yang namanya adalah kepala pembagi atau dividing head. Ya, dividing head atau kepala pembagi. Bentuk-bentuk persegi misalnya membuat segi 6, segi 4 dan sebagainya. Bahkan segi banyak membuat dengan bentuk yang teratur, ukuran yang sama, bisa digunakan, bisa dibuat menggunakan mesin freeze ini dengan alat bantu kepala pembagi atau dividing head. Dengan freeze, dengan alat pembagi atau dividing head untuk membuat bentuk segi beraturan ini dapat dilakukan pada posisi mendatar dengan menggunakan pisau end mill. Jadi kalau kita membuat segi 4, segi 6 menggunakan pisau end mill, berarti kita akan memasang benda kerja tersebut mendatar. Ya, jadi kita harus mengetahui itu. Seperti ada gambar ini benda yang masih hitam yang belum ada penyayatan, ini yang sudah disayat. Ya, ini nanti ya, ini end mill-nya mendatar. Kita membuat sebuah benda persegi. Ya. Untuk membuat persegi beraturan ini dapat dilakukan ya ini pisau end mill gambar 52 atau dilakukan dengan posisi tegak. Jadi segi 4 dan sebagainya dapat dilakukan dengan mesin freeze tegak. Ya, sekali lagi ya. Untuk kita kalau menggunakan end mill bisa menggunakan posisi mendatar ya, dengan menggunakan pisau end mill. Sekali lagi pisau end mill masih bisa. Tetapi kalau kita menggunakan posisi tegak itu juga bisa. Tetapi arah media pemakanannya atau dalam pemakanannya tidak bisa banyak. Kita harus mempertimbangkan itu juga. Untuk efisien waktu, kita kalau bisa yang baik menggunakan end mill pada posisi mendatar. Jadi seperti itu. Atau dilakukan pada posisi tegak dengan menggunakan pisau seal end mill. Ya, seperti ini. Ya, atau posisi tegak. Kalau misalnya ini tegak bisa saja, tetapi media yang pemakanannya hanya sedikit sehingga untuk penyelesaiannya akan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Ya, pengefrisan persegi 4 dengan seal end mill cutter. Ini ya, 5.27. Kalau yang ini 5.26 pengefrisan segi 6 dengan end mill cutter. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya tugas meresum atau merangkum dari pemaparan materi di atas tadi.
Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai macam-macam teknik dan langkah proses pengofisan. Pemotongan rata, sejajar, dan siku arah tegak vertikal. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom seperti biasa, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.